Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ihsanul Haq dengan NIM C2401311022. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan micro teaching saya, yaitu tentang bab reproduksi di laboratorium biologi perikanan. Jadi, apa yang telah kami pelajari kemarin? Hal yang telah kami pelajari kemarin adalah fekunditas dan diameter telur. Fekunditas sendiri berarti bisa dibilang produktivitas dari produksi telur yang diciptakan oleh ikan. Jadi di lab kemarin itu kita diberikan 3 sampel gonad, dan dari 10 orang anggota di kelompok kami dibagi menjadi 3 tim dengan anggota 3, 3, 4, di mana 3 orang ini akan melakukan salah satunya adalah metode untuk menghitung fekunditas dengan gravimetri. Jadi gravimetri itu apa sih? Jadi gravimetri itu adalah menimbang gonad dengan suatu timbangan digital, lalu nanti sebagian dari gonad tersebut akan diburai dan dihitung telurnya berdasarkan hal tersebut. Itu metode gravimetri, penghitungannya dengan bobot. Lalu yang kedua ada volumetri. Volumetri ini tentu saja berbeda dari gravimetri. Volumetri ini menggunakan satuan volume. Jadi volumetri itu bagaimana caranya? Yaitu pertama kita mengambil gelas ukur yang diisikan oleh aquades dengan mililiter tertentu. Dari mililiter tertentu ini kita akan hitung sebagai mili awal. Dan ketika gonad tersebut dimasukkan ke dalam gelas ukur tersebut, kita jadi bisa tahu dari selisih pengurangan antara volume yang sudah dimasuki gonad dikurangi dengan volume awal tadi dan menghasilkan mili berapa, dan itu akan menjadi volume utama dari gonad tersebut. Lalu satu lagi ada metode secara langsung. Metode secara langsung ini memang sebenarnya simpel saja. Kamu ambil gonad, burai, hitung satu persatu. Jadi benar-benar gonad yang full ini benar-benar dihitung telurnya. Kelemahannya mungkin ada di waktunya, karena mengetahui jumlah telur ikan yang bisa mencapai angka ribuan, tentu saja hal tersebut akan membutuhkan waktu yang lama. Namun tentu saja dengan pertimbangan bahwa hasil akan lebih akurat dibanding metode-metode lain. Lalu yang terakhir yang saya ingin jelaskan ada satu metode lagi, yaitu metode secara gabungan, yaitu metode yang saya sendiri yang pegang di lab kemarin. Dan metode gabungan ini menggunakan gabungan antara gravimetri dan volumetri. Yang pertama kita timbang dulu, lalu setelah ditimbang kita bagi menjadi beberapa bagian yang diharapkan sama rata. Dan kemarin pun hasilnya juga cukup sama rata, dimana dari data disebut saya bisa ketahui bahwa saya mendapatkan bagian anterior sebanyak 0,5 gram, lalu bagian middle sebanyak 0,3 gram, dan posteriornya sebanyak 0,5 gram. Dan di sini setelah dibagi menjadi 3 tersebut, kami menghitung volumenya dengan metode volumetri tadi. Hasilnya berapa? Lalu kami teteskan dengan dengan pipet. Dan kita burai dengan air tersebut. Lalu setelah diburai dengan air, hasil dari buraian tersebut nanti akan dipipet. Setelah dipipet itu baru deh kita hitung dengan menaruhnya di cawan petri, lalu menggunakan semacam pemburai yang ada di alat bedah tersebut untuk membuka telur-telurnya. Begitu. Lalu hasil apa sih yang saya dapatkan? Jadi karena saya bermain di metode gabungan, di sini saya menggunakan kode sampel B dari gonad. Betina tentu saja ya, dari ikan saroni. Lalu saya mendapatkan bahwa gram yang saya dapatkan itu ada sekitar 1,3 dengan volume 1,4. Lalu ada anterior, middle, dan posterior masing-masing 0,5, 0,3, dan 0,5. Lalu dapatkan telurnya. Di bagian anterior terdapat 1280 telur. Lalu di bagian middle ada di rata di 759 sebagai datanya, walaupun jumlah aslinya pun ada digabung dengan data satu lagi. Lalu ada posteriornya sebanyak 1171 dan didapatkan Q. Jadi angka Q ini
itu bisa dibilang rata-rata Q dari 3 bagian gonad tersebut. Didapatkan angka 0,433. Lalu ada delta T atau keseluruhan jumlah telur yang mencapai angka 3210. Lalu ada F-nya yang nanti akan kita hitung. Jadi, cara menghitung dari fekuditas total dari metode gabungan ini adalah dengan memasukkan angka G, yaitu gram atau beratnya, lalu dikalikan dengan jumlah volumenya kan dengan jumlah telur dibagi Q tot. Dan Q tot ini gimana cara mendapatkannya adalah menggunakan rata-rata dari Q yang didapatkan di bagian anterior, middle, dan posterior. Sehingga 0,5 ditambah 0,3 ditambah 0,5 didapatkan rata-rata sebanyak 0,433. Lalu setelah dikalikan didapatkan hasil F, yaitu sebanyak 105.286. Itulah data yang saya dapatkan. Jadi diharapkan dengan metode fekuditas ini saya belajar untuk menjadi seorang peneliti yang lebih teliti lagi, karena menggunakan metode ini memerlukan banyak kesabaran dan ketelitian, dan hal ini menjadi hal baru untuk saya dan saya cukup menikmatinya. Lalu apa saja sih yang diharapkan dari setelah melakukan praktikum ini? Tentu saja kita mengetahui seks rasio, tingkat kematangan gonad, indeks kematangan gonad, hubungan IKG dengan berat, panjang, dan IKG-nya, fekuditas, dan diameter telurnya. Semoga ilmu yang saya bisa sharing hari ini bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. James.